Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang saya kasihi. Kita bersyukur karena di pagi yang indah ini kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan dan kita bersama-sama dapat merenungkan firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki kesempatan ini, peluang ini, karena berkat Tuhanlah yang memberikan kami hidup pagi ini. Dan biarlah kami menggunakan kehidupan ini untuk menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Kami bersyukur karena berkat Tuhan ini sentiasa ada, sentiasa memberikan kami kekuatan yang baru. Dan kami mau memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kami. Kami serahkan masa ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang bekerja di tengah kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah saudara-saudari, mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan sebagai ucapan syukur kita, doa kita pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Segala puji syukur kita kembalikan kepada Tuhan. Hari ini saya membawa kita dalam firman Tuhan dalam Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Injil Markus bab 4 ayat 35 hingga 41. Saya akan baca untuk kita semua. Pada petang hari itu juga Yesus berkata kepada pengikutnya, "Marilah kita menyeberang Tasib." Sementara Yesus masih di dalam perahu, para pengikutnya meninggalkan orang ramai. Setelah itu pengikut-pengikut Yesus berlayar bersama dengan Dia. Ada juga perahu-perahu lain yang berlayar bersama-sama. Lalu angin kencang bertiup dan ombak melanda perahu sehingga hampir penuh dengan air. Tetapi Yesus sedang tidur di bahagian belakang perahu itu dengan kepalanya beralaskan bantal. Pengikut-pengikutnya membangunkan Dia dan berkata, "Guru, tidakkah Guru peduli? Kita hampir tenggelam." Ayat yang 39, Yesus bangun lalu menengking angin dan berkata kepada ombak, "Diam, tenanglah."
angin pun reda dan tasik menjadi tenang sekali. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu masih belum percaya kepadaku?" Mereka menjadi sangat takut sehingga mulai bercakap sesama sendiri, "Siapakah orang ini? Angin dan ombak pun taat kepadanya." Saudara-saudari, saya percaya kita mungkin pernah mendengarkan firman ini, malah kita mungkin banyak kali kita sudah mendengarkan sebuah cerita ini. Namun apa yang menarik dalam cerita ini, di mana ketika mereka sedang menyeberang ke Tasik, keadaan itu mereka hampir dalam ketakutan karena mereka dilanda ombak dan angin yang sangat kuat, hingga akan menyebabkan mereka ketakutan dan perahu mereka hampir tenggelam. Tapi mereka melupakan satu perkara, bahwa di mana Yesus ada bersama dengan mereka ketika itu. Cuma Yesus pada masa itu sedang tidur di belakang perahu. Saudara-saudari, pertanyaan kepada kita semua, pernahkah kita mengalami di mana kita sedang tidur, tiba-tiba kita diganggu? Mungkin kawan kita mengganggu kita ketika kita sedang lena tidur, mungkin keluarga kita, ibu kita, anak kita. Dan apakah perasaan kita ketika kita diganggu semasa tidur? Nah, saudara-saudari, bayangkan Yesus sedang tidur untuk menikmati istirahatnya. Karena kita tahu sebelum firman ini, Yesus sudah banyak melakukan pelayanan. Dia memerlukan kekuatan, dia memerlukan istirahat yang cukup untuk dia meneruskan pelayanannya. Saudara-saudari yang saya kasihi, karena Yesus pada masa itu sedang menikmati istirahat dia di dalam kapal tersebut. Nah, kenapa Yesus sedang tidur ketika itu? Seperti yang kita ketahui bahwa Yesus terlalu penat, terlalu sibuk melakukan pelayanannya, melayani semua orang, bahkan mengungsikan firman Allah, yaitu kerajaan Allah. Saudara-saudari, bayangkan betapa penatnya Yesus ketika itu karena dia memerlukan istirahat. Tapi oleh karena muridnya ketakutan dan tidak mau mati, dan mereka membangunkan Yesus. Mereka melupakan satu perkara, di mana Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Raja. Saudara-saudari yang saya kasihi, di dalam situasi yang sangat bahaya ini, mereka hampir tenggelam dan mereka menghadapi ribut yang sangat kuat. Bahkan ombak bergelora yang sangat kencang menimpa mereka. Jadi nyawa mereka di dalam situasi maut. Tetapi mereka melupakan Yesus, seperti apa yang saya katakan tadi. Saudara-saudari, ini adalah soal iman kita. Kadang-kadang kita mengalami ketakutan sehingga kan kita melupakan Yesus dalam hidup kita. Sehingga kan kita melupakan Yesus dan kita sangat takut apapun situasi cobaan yang melanda kita, dan akhirnya kita membuat keputusan dan kita melupakan Tuhan karena ketakutan, karena iman kita tiada. Saudara-saudari, tema saya pagi ini yaitu tenang dan percayalah. Kita harus tenang, saudara-saudari. Kita harus percaya meskipun banyak hal yang menyebabkan kita ketakutan. Mungkin kita takut dalam hidup kesusahan, kita takut keluarga kita mengalami masalah, kita takut ekonomi kita, banyak hal yang kita takut. Dan semua ketakutan ini menyebabkan hidup kita tidak tenang, menyebabkan jiwa kita tidak tenang. Saudara-saudari, jangan kita melupakan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah segala sesuatu, sumber segalanya yang sentiasa bersama dengan kita. Saudara-saudari, pertanyaan saya kepada kita semua, bagaimana Anda menilai iman Anda terhadap Tuhan Yesus? Bagaimana Anda menilai iman Anda terhadap Tuhan kita? Dan pernahkah Anda merasa sulit untuk beriman pada Tuhan? Dalam hal apakah menyebabkan kamu sulit untuk beriman kepada Tuhan? Coba kita tanya diri kita, mengapa kita masih lagi meragui Tuhan? Mengapa kita masih lagi melupakan Tuhan sedangkan kita sudah lama menerima Tuhan Yesus, sedangkan kita menjadi murid Yesus, tetapi padahal kita melupakan Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, kita harus memiliki iman. Seperti mana masalah itu
sentiasa ada dan pasti terjadi. Kita tidak boleh menghindari masalah di dunia ini, karena masalah itu sering ada dan sering akan menjatuhkan kita kalau kita lemah. Sebab itu masalah itu mungkin juga boleh terjadi dalam keluarga kita. Masalah itu mungkin juga boleh terjadi dalam perhubungan kita. Masalah itu mungkin boleh terjadi dalam pribadi kita. Tetapi kalau kita bersama Tuhan kita, semua itu kita dapat lewati. Karena bersama Tuhan pasti Tuhan melindungi. Amin. Janganlah takut, tetaplah percaya, tenang, dan berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan pasti menolong kita. Sebab itu, karena iman, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Sebab karena iman, kita akan terus percaya kepadanya bahwa Ia akan mengubahkan kehidupan kita, yaitu menyelesaikan setiap permasalahan yang dialami. Yang kedua, karena iman kita dapat memberikan yang terbaik bagi Allah. Iman ini memampukan kita untuk memberikan yang terbaik bagi Allah tanpa takut kekurangan, sebab percaya bahwa Allah akan mencukupkan. Saudara-saudari yang saya kasihi, jika andai kata Yesus memberikan kita dua soalan ini yang berkait rapat, yaitu pertama, mengapakah kamu takut? Mengapa kamu masih belum percaya kepadaku? Dua soalan ini yang diajukan Yesus kepada murid. Bayangkan soalan ini diajukan kepada pribadi kita. Apakah yang harus kamu jawab? Saudara-saudari, pikirkan dan renungkan. Adakah saya selama ini masih lagi meragui Tuhan? Adakah saya selama ini masih lagi kurang percaya Tuhan? Kalau kamu memiliki perasaan itu, berbaliklah kepada Tuhan, bertobat, dan kita percaya bahwa Tuhan itu sentiasa bersama kita. Kita tidak perlu takut. Kamu bayangkan Yesus menengking angin yang kuat, ombak yang bergelora itu, dan semuanya redam. Kita melihat bagaimana kuasa Tuhan di situ, betapa besarnya Tuhan, betapa kuasanya Tuhan. Sebab itu, hendaklah kita mengalami hidup yang tenang bersama Tuhan, tetap percaya, dan Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami arti supaya kami menjadi seorang yang percaya, yang setia beriman kepada Tuhan, karena kami tahu di dunia ini penuh dengan masalah, penuh dengan rintangan, cabaran, dan biarlah kami terus beriman. Kami tahu setiap kami melewati cabaran masalah ini, Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan bersama dengan kami. Kami tidak perlu lagi takut. Biarlah kami tenang, karena kami tahu Tuhan menolong kami. Ajarlah kami Tuhan supaya kami tidak meragui Tuhan. Ajarlah kami Tuhan supaya kami tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi pimpinlah kami Tuhan, supaya kami terus berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Bukan sahaja kami mendengar, tetapi biarlah kami mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jumpa lagi pada hari yang seterusnya.